Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam program Ini Manaku, sebuah program renungan yang saya percaya akan memberkati kita semua. Bapak Ibu, saya mau saksi kalau Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Karena Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya, maka Tuhan juga memberi saya seorang istri yang luar biasa. Dan saya mengucap syukur untuk hal itu. Istri saya pun seorang yang senang menata dan mendekorasi rumah. Hobinya itu senang menata-nata dan mendekorasi. Hari ini posisi kursi dan meja diletakkan di sebelah sini. Nanti beberapa waktu kemudian dia bisa rubah, diletakkan di sebelah sana. Rumah kami senantiasa dirombak-rombak dalam tanda kutip Bapak Ibu oleh istri saya. Sering terjadi ketika saya pulang dari kantor, saya mendapati beberapa benda di rumah saya yang berubah letaknya. Sewaktu pagi saya berangkat ke kantor, meja, kursi, lemari terletak di satu sisi. Tapi ketika saya pulang, meja, kursi, dan lemari yang tadi pagi saya lihat, itu sudah berubah posisi. Pindah ke sisi yang lain. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Suatu saat ketika saya renungkan hal itu, Tuhan bertanya dalam hati saya, kenapa sih kamu bolehkan istrimu merombak-rombak rumahmu? Spontan saya menjawab, karena dia istriku Tuhan, pastinya dia juga menjadi tuan atau pemilik atas rumah ini. Kalau dia bukan istriku, no way, tidak ada izin untuk dia boleh rombak-rombak rumah saya. Karena dia istriku, artinya dia tuan atas rumah ini, maka dia punya hak untuk melakukan hal tersebut. Ketika saya renungan itu, Tuhan ingatkan saya akan Yohanes 13 ayat yang ke-13. Di situ berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bapak Ibu, ini satu kalimat konfirmasi, afirmasi dari Tuhan atas pernyataan dari para murid. Ya, Tuhan afirmasi dengan menyatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bapak Ibu, kata Tuhan di sini, kata Yunaninya adalah kurios atau kyrios, yang sepadan dengan kata Adonai dalam bahasa Ibrani. Kyrios, Adonai itu semua punya makna yang sama Bapak Ibu. Maknanya apa? Maknanya adalah Tuhan sebagai tuan atau penguasa, the ruler. Ketika saya renungkan itu, Tuhan bertanya kembali, apakah aku kata Tuhan adalah Tuhan bagimu, bagi saya? Saya jawab, iya Tuhan. Lalu Tuhan jawab, kalau kamu panggil aku Tuhan, apakah aku punya hak atas hidupmu? Saat itu Tuhan mengajar saya bahwa ketika kita panggil dia Tuhan, itu artinya kita secara sukarela, kita menyerahkan hak kepada dia untuk mengatur hidup kita. Dia punya hak untuk merombak-rombak hidup kita. Mungkin yang dia lakukan itu tidak mengenakan kita. Tapi sadarlah bahwa ketika dia rombak itu, di ujungnya adalah untuk kebaikan kita Bapak Ibu. Sama seperti ketika istri saya rombak-rombak rumah saya. Endingnya rumah saya jadi tidak membosankan. Terasa selalu baru di rumah saya. Satu hal yang positif, satu hal yang baik untuk kami sekeluarga Bapak Ibu. Menghilangkan kebosanan. Demikian pula jika kita izinkan dia, Tuhan, merombak hidup kita. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu
Amin Bapak Ibu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau Tuhan ambil alih seluruh hidupku. Engkau Tuhan ambil alih seluruh hidupku. Kenapa? Karena dialah kurios dalam hidup kita. Jika dia itu Tuhan bagi kita, layakkah renungan ini Bapak Ibu? Layakkah kita komplain atas pengaturannya dalam hidup kita? Layakkah kita menjadi marah lalu kita meninggalkan dia? Kita berkata, udahlah Tuhan, stop, gak Tuhan-Tuhanan. Apa yang kau lakukan itu tidak mengenakan buat kita. Layakkah kita marah kalau kita memanggil dia Tuhan? Jika kita marah, jika kita komplain Bapak Ibu, maka sebenarnya siapa yang menjadi Tuhan? Diakah atau kita? Mungkin saat ini dia sedang rombak hidupmu. Ikuti saja maunya Tuhan. Karena he do this because he has right of your life. Dia lakukan ini karena dia punya hak atas hidup Bapak Ibu sekalian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah trust him and you will see the best thing you will get. Percayai dia dan kita akan melihat hal yang terbaik yang akan kita dapatkan. Amin Bapak Ibu. Jika saat ini ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian sedang dalam masa perombakan Tuhan, saya berdoa, biarlah kita diberi hati yang rela untuk dirombak oleh dia, Sang Tuhan kita. Karena kita percaya di ujungnya ada hal yang indah yang dia kerjakan bagi kita, buat kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah renungan ini boleh memberkati kita, boleh mengingatkan kita siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kalau dia yang jadi Tuhan, mari siapkan hati kita untuk mengizinkan dia merombak hidup kita ke arah yang lebih baik. Karena pasti ujungnya adalah hal yang terbaik yang dia sudah sediakan buat kita. Amin. Haleluya. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu dalam program yang sama, di topik yang lain, dalam program Ini Manaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Ini Manaku.